selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Hingga Kamis sore, 8 orang diperiksa sebagai saksi. Pasca Bupati Pasaman Barat dilaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Pasaman Barat. Pengunjung objek wisata Pantai Padang jadi korban pemerasan. 3 pelaku ditangkap polisi. Gempa vulkanik dangkal di Marapi, hingga Bupati Pasaman Barat membantah melakukan pelanggaran pidana pemilu. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Pasca Bupati dilaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu ke Bawaslu Pasaman Barat pada Senin pekan lalu. Hingga Kamis sore, proses pemeriksaan masih berjalan. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Pasaman Barat membagi 2 tim untuk proses klarifikasi. Hingga Kamis sore, tim Sendra Gakumdu Bawaslu telah memeriksa 8 saksi, termasuk pelapor dan terlapor, terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu. Tim juga akan memeriksa kelengkapan data untuk menentukan proses penyelidikan selanjutnya. Komisioner Bawaslu Pasaman Barat, Laurentius Simatupang mengungkapkan, selain memeriksa saksi, mereka juga telah berkoordinasi dengan saksi ahli IT dari Kominfo Sumatera Barat. Ada 8 orang. Oke, berarti udah jalan berapa hari nih Bang? Ini kan hitung hari kerja kan? Ya betul. Ya pada untuk saat ini sudah 6 hari. 6 hari ya Bang? Jadi besok itu ada 7 harinya, itu nanti kita ada pembahasan. Apakah klarifikasi ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhannya atau akan diperpanjang 7 hari lagi sekitar itu. Jika masih ada data yang belum lengkap, maka Bawaslu akan memperpanjang masa penyelidikan 7 hari kerja. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan nelayan di Pasir Nantigo, Kecamatan Koto Tangah, Padang, hampir 2 bulan ini tidak bisa melaut. Perahu-perahu mereka tersusun rapi di tepi pantai, seolah tak ada aktivitas. Untuk mengisi waktu luang, saat ini nelayan hanya bisa memperbaiki alat tangkap mereka yang rusak. Harapannya, saat kondisi kembali normal, mereka sudah siap ke laut untuk menangkap ikan. Menurut nelayan, ada persoalan yang membuat mereka tak bisa mencari nafkah secara maksimal. Kabut asap yang masih tebal membuat jarak pandang menjadi terbatas, sehingga nelayan tak berani mencari ikan lebih jauh ke tengah laut. Selain itu, angin kencang dan cuaca yang sering berubah juga membuat nelayan kewalahan. Tak hanya itu, alat tangkap mereka seperti jaring juga sudah banyak yang rusak, sehingga mesti diperbaharui. Kalau cuaca seperti ini, pasca kami memperbaiki jaring yang rusak dulu. Otomatis kami nggak bisa usaha, nggak bisa ke laut. Jadi kami memperbaiki sampan yang rusak, jaring yang rusak. Jadi nanti kalau cuacanya udah bagus, kami tinggal berangkat aja lagi, tinggal usaha aja lagi. Kondisi seperti ini udah hampir 2 bulan. Bersyukur adanya dermawan yang membantu pergantian alat tangkap, sehingga bisa meringankan beban yang sedang ditanggung nelayan. Uang yang semula untuk membeli jaring baru bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Salah satu upaya pihak Taman Nasional Kerinci Seblat untuk memberdayakan masyarakat yang berladang di kawasan konservasi adalah dengan memberikan program pengembangan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga hutan. Beberapa program
telah diberikan TNKS kepada warga yang berladang di sekitar kawasan hutan lindung. Seperti memberikan bantuan ternak sapi kepada kelompok tani hutan, memberikan bantuan alat-alat untuk menunjang pariwisata di sekitar kawasan, budidaya madu galo-galo, dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Program seperti ini sudah dilakukan oleh TNKS selama beberapa tahun terakhir sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan sekaligus melibatkan masyarakat untuk menjaga hutan. Sebelum ini, hubungan TNKS dengan masyarakat kurang baik. Cuma satu, komunikasi dan dialog ya. Kita tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya membangun komunikasi dengan masyarakat kita karena mungkin mereka menolak program itu karena mereka belum paham ya manfaatnya, belum paham fungsinya apa, tujuannya apa. Tapi saya kira kalau kita bisa membangun komunikasi dan dialog yang bagus dengan masyarakat, pasti semua masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Meski demikian, belum seluruh kelompok tani mendapatkan bantuan seperti ini karena terkendala pada anggaran. Banta Fauzan melaporkan dari Solok Selatan. Asah kemampuan jelang laga nasional Piala Menpora pada bulan Maret mendatang di Pekanbaru, ratusan atlet taekwondo dari Dojang Pos Padang berlatih bersama dengan Dojo Balai Gadang Fighter Rabu malam. Menurut pelatih taekwondo Pos Padang, latihan bersama dengan menyambangi salah satu dojang Balai Gadang yang sedang berkembang saat ini, bertujuan untuk mengasah mental dan menguji kemampuan anak-anak didiknya. Tidak hanya latihan bersama dari dua dojang berbeda, namun juga dilakukan tarung antara atlet kedua dojang itu. Kegiatan kita sama dojang anak ETF ajang-ajang silaturahmi tanda persatuan anak-anak ini supaya dengan ada yang berkeluyuran malam-malam supaya dia ada menambah jam terbangnya untuk kejuaraan di Pekanbaru. Nanti kita tetapkan dari dojang kita ada di 60 orang. Saat ini seluruh atlet yang akan dikirim untuk bertanding dalam kejurnas di Pekanbaru memasuki masa latihan intensif dengan program latihan fisik dan teknik. Meski pertandingan masih sekitar 2 bulan lagi, namun sejumlah persiapan untuk mengasah kemampuan saat berlaga nanti telah dilakukan atlet, baik latihan di dojang maupun latihan mandiri di rumah. Tes kemampuan selama latihan dan ini uji coba untuk melakukan event-event berikutnya. Sudah berapa kali? 5 kali. 5 kali. Untuk event sendiri tanding? 3 kali. Mendapatkan juara? Iya. Untuk latihannya sudah berapa lama? Udah cukup lama, udah lebih 3 tahun. Selain persiapan untuk menjadi atlet, orang tua sangat mendukung giat anak dalam mengikuti latihan taekwondo karena dapat membentuk pribadi anak menjadi lebih baik. Enggak gitu nah. Karena semenjak 2 tahun anak saya latihan di sini banyak perkembangannya untuk ilmu bela diri taekwondo ini. Karena semenjak gabung itu Pak ya, perkembangan dari segi bela diri, dari segi berteman bisa dia membedakan mana yang di tempat lah gitu Pak. Anaknya sendiri umurnya udah berapa? Udah 11 tahun Pak. Karena kan cuaca sekarang kan nggak menentu Pak, kadang hujan. Jadi kalau hujan itu sababnya mengarahkan untuk latihan mandiri di rumah, lalu divideokan dikirim ke grupnya. Saat ini, bela diri taekwondo mulai ramai diikuti oleh generasi muda. Untuk dojang Balai Gadang Fighter sendiri, selama setahun terakhir, jumlah anak yang mendaftar dan berlatih terus bertambah. Dari yang sebelumnya hanya belasan orang, saat ini sudah mencapai hampir 90 orang. Robiham melaporkan dari Padang.